Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mary Moimita, SEMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pariwisata di Universitas Imelda Medan dengan nomor induk dosen nasional 0111029401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kewirausahaan dan Industri Pariwisata dengan kode mata kuliah PSP 0505. Mata kuliah Kewirausahaan dan Industri Pariwisata ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 yang terdiri atas 2 SKS teori, dan diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui serta memiliki minat kewirausahaan dan industri pariwisata. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan salah satu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan berbagai bahan kajian. Dari bahan kajian tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan ditambah dengan adanya UTS dan UAS. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Kewirausahaan dan Industri Pariwisata adalah yang pertama, mengintegrasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mampu membuat suatu perencanaan bisnis di bidang pariwisata terkait dengan kewirausahaan, risiko bisnis, regulasi, dan sosial budaya untuk bisnis skala menengah. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui konsep kewirausahaan, mahasiswa mampu menjelaskan proses kewirausahaan, mahasiswa mampu menjelaskan profil usaha atau jenis-jenis wirausaha. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan peluang dan pengembangan bisnis atau bisnis plan, mahasiswa mampu menerapkan marketing plan, mahasiswa menerapkan manajemen strategi atau analisis SWOT pada bidang pariwisata. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen kewirausahaan yang mencakup manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen SDM, dan manajemen bersaing pada bidang pariwisata. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan manajemen risiko. Mahasiswa mampu menerapkan jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha, serta mahasiswa mampu menerapkan pola pikir seorang wirausaha. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kreativitas dan inovasi seorang wirausaha pada bidang pariwisata, dan mahasiswa mampu menerapkan etika dalam berwirausaha, dan yang terakhir mahasiswa mampu mengimplementasikan industri pariwisata. Untuk menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan presentasi berupa PowerPoint, dan mendukung pengajaran yang saya lakukan juga menggunakan berbagai literatur seperti Pengantar Industri Pariwisata dari I Gusti Bagus Rayutama, kemudian Kewirausahaan dalam Industri Kreatif dari Dede Jajang Suyaman, dan sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, serta berbagai aplikasi yang menunjang perkuliahan ini yang berhubungan dengan kewirausahaan terkait dengan materi yang saya bawakan. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan dalam
pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, saya masuk ke dalam aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajar. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu Sistem Student Center Learning atau yang disingkat SCL, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Di antaranya yaitu pembelajaran interaktif dengan memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian, setelah selesai menjelaskan materi di kelas, saya selalu membiasakan mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara mahasiswa dapat bertanya secara langsung terkait materi perkuliahan yang sekiranya belum dapat dipahami dan membahas isu terkini terkait materi perkuliahan sehingga ada interaksi yang terbentuk dan proses pembelajaran menjadi komunikatif dan dapat berlangsung dua arah. Selanjutnya, diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus yang saya berikan. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan dan kasus tersebut pada kelompok lain, dan kelompok lain memberikan feedback berupa pertanyaan kepada kelompok tersebut sehingga dapat terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Kemudian, menggunakan perangkat lunak Learning Management System atau yang dikenal LMS dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran LMS yaitu pada UIM oleh Universitas Imelda Medan, di mana mahasiswa dapat mengakses bahan perkuliahan seperti modul teori, RPS, absensi, forum diskusi, dan mengerjakan tugas. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga dapat mengerjakan kuis yang dilakukan sebelum perkuliahan atau pretest dan kuis setelah perkuliahan atau posttest, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran asesmen, yaitu teknik penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan kewirausahaan dan industri pariwisata. Di awal pertemuan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk dapat disepakati bersama antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan presentasi bobot penilaian pembelajaran. Adapun kritikal poin tersebut, kegiatan mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sebagai penutup, itulah aspek pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ajarkan yang terdiri dari DIA. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran saya pada mata kuliah kewirausahaan dan industri pariwisata. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching sebagai luring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi untuk adik-adik semua. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya, di mana minggu lalu kita sudah bahas mengenai peluang bisnis dalam wirausaha di bidang pariwisata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kewirausahaan. Oke. Nah, apa itu manajemen? Nah, secara dasar manajemen itu merupakan seni untuk mengatur aktivitas kita, artian untuk proses perencanaan kita. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu manajemen adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan-tujuan melalui pelaksanaan fungsi dasar atau planning, organizing, setting, directing, dan controlling. Nah, dalam penggunaannya itu ikut sumber-sumber tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Jadi manajemen itu bukan hanya digunakan untuk manusia aja, tapi seluruh aktivitas yang ada di usaha itu butuh yang namanya manajemen. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen sendiri itu ada banyak. Nah, di antaranya yang pertama itu ada pengawasan. Nah, kenapa pengawasan itu masuk dalam fungsi manajemen? Nah,
Karena kita tahu bahwa manajemen itu sendiri kan tadi adalah seni untuk mengatur. Nah, jadi pengawasan itu merupakan salah satu bentuk kita perhatian untuk mengatur aktivitas yang terjadi di usaha kita. Nah, jadi nggak mungkin dong kita buka usaha tapi kita nggak pernah melakukan controlling, kita nggak melakukan pengawasan. Nah, tentu itu kan akan berakibat buruk untuk usaha kita ke depannya. Nah, untuk itulah proses pengawasan itu diperlukan dalam wirausaha. Oke? Kemudian perencanaan. Nah, masuk ke perencanaan sendiri. Nah, di dalam bisnis kita kan sendiri itu tentu ada namanya proses perencanaan. Nah, proses perencanaan itu sendiri biasanya kita gunakan itu untuk apa? Pasti yang pertama untuk merencanakan aktivitas usaha kita, baik dari mulai penentuan bahan baku kita misalnya, atau mungkin baik dari aktivitas keseharian kita itu kegiatannya itu harusnya dari mana dilakukan gitu. Nah, di industri pariwisata sendiri perencanaan itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan mengenai pelayanan. Kalau di industri pariwisata sendiri kan kita itu bicaranya terlalu sering itu mengenai pelayanan ya. Karena kan kita itu prosesnya untuk melayani customer atau wisatawan yang datang. Nah, makanya dari situ perencanaan itu penting. Apa sih maksudnya perencanaan dalam wirausaha khususnya? Yang pertama, mungkin kita akan melakukan perencanaan mengenai tur perjalanan. Salah satunya kalau itu di bidang tour and travel. Nah, kan itu kan kita harus buat tuh riwayat-riwayat atau daftar-daftar kita dalam melakukan perjalanan itu sebelumnya. Nggak mungkin dong pas di on the spot itu kita kesini. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi memang itu perlu untuk kita lakukan. Oke. Nah, kemudian itu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu berarti berkaitan dengan struktur-struktur yang ada di organisasi kita, artinya di usaha kita. Nah, itu harus kita buat tuh pembagiannya, karena nggak mungkin satu orang itu bisa menghandle di berbagai bidang organisasi. Misal nih satu contoh, kita ini sebagai guide. Nah, berarti kan aktivitas kita itu adalah berkaitan di luar, gitu. Beda dong sama yang aktivitasnya misal di bagian SDM-nya yang memang home base kantor, artinya hanya mulai mencatat proses pencatatan keluar masuknya wisatawan dibanding sama kita yang orang guide. Nah, jadi memang di manajemen kewirausahaan sendiri itu perlu pengorganisasian. Oke. Kemudian pengarahan. Nah, ini pengarahan lagi nih. Ini pengarahan berarti ya ada satu memang tujuan kita yang mau kita capai. Makanya lah di sini harus jelas fungsi-fungsi kita itu mau apa aja manajemennya. Jadi harus memang diarahkan dari awal. Oke, karena kalau bicara manajemen itu berarti berkaitan dengan proses sebelum terjadinya sesuatu yang kita rancang. Jadi memang harus kita lakukan pengarahan, pendistribusian itu awal-awalnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengkoordinasian. Nah, ini hampir mirip sama pengkoordinasian dengan pengorganisasian. Oke. Di mana organisasi atau bagian-bagian departemen yang ada itu ya harus melakukan koordinasi. Artinya kita harapkan dengan proses manajemen di sini itu tidak terjadi miskomunikasi. Oke, karena kan dalam usaha itu kita harus berkaitan nih antara divisi apa dengan divisi yang lainnya, kan kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu mengenai fungsi-fungsi manajemen atau bisa Ibu lanjut ke teori kita berikutnya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, area manajemen sendiri itu dikenal sebagai ada 4. Oke. Yang pertama itu ada area pemasaran. Oke, nah ini berarti divisi di area pemasaran itu berarti tugasnya adalah untuk memasarkan produk atau jasa yang memang kita bangun. Oke, kan gitu. Nah, misal di bidang restoran sendiri, nah berarti apa? Pemasaran apa yang bisa dilakukan di bidang restoran, di bidang kuliner? Nah, itu kan salah satunya mungkin adalah dengan melakukan yang namanya promosi, atau mungkin dengan join dengan GrabFood, Gojek. Nah, itu kan salah satu bagian untuk dia promosi di bidang kulinernya itu sendiri, kan gitu. Nah, kemudian operasional. Operasional ini berkaitan dengan awal mula produksi. Jadi sebelum adanya barang atau jasa yang kita lakukan itu sebelumnya itu akan masuk ke bagian operasional. Itu sih biasanya berkaitan dengan
yang namanya produk olahan, artinya dari bahan baku. Dari bahan baku jadi proses pengolahan hingga terjadi namanya barang siap jual. Oke. Nah, di bidang pariwisata juga kita sendiri ada kan namanya proses operasional ya, biasanya itu berkaitan dengan usaha kuliner atau usaha apa lagi kira-kira. Kita kebanyakan jasa ya, jadi agak bingung mungkin cari contohnya. Oke, kemudian kita masuk ke area manajer keuangan. Nah, ini sensitif nih. Kalau kita bicara mengenai manajer keuangan, artinya kan di sini adalah bagian atau divisi yang memang khusus untuk urusan operasional, artinya dalam kutip keuangan kan gitu. Artinya nah, untuk manajer keuangan itu sendiri itu ya udah pastilah tugasnya adalah mengatur laba ataupun arus-arus kas yang keluar selama operasional kita sendiri. Ini dari mulai pembelian bahan bakunya, operasionalnya, hingga mungkin biaya-biaya promosinya, biaya-biaya karyawannya. Nah, disinilah bagian dari area keuangan. Oke. Nah, kemudian bagian manajer sumber daya manusia. Nah, ini sebenarnya juga salah satu yang penting. Terlihat sederhana, tapi ini sebenarnya adalah penting. Kenapa? Karena sumber daya manusia sendiri kan itu berkaitan dengan orang yang melakukan aktivitas, ya kan? Nah, di mana dalam usaha nggak mungkin kita berdiri sendiri. Tentu ada yang kita membutuhkan namanya tim atau sumber daya manusia yang ikut terlibat, gitu. Nah, apalagi di bidang pariwisata ya, kita kan bicaranya mengenai pelayanan. Artinya memang kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memang mampu untuk berkomunikasi yang baik, mampu untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada wisatawan yang akan kita layani. Nah, itu untuk ke 4 area manajemen. Oke, kita masuk ke nih, untuk manajemen keuangan sendiri, seperti namanya kan manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan, ya kan, agar arus kas itu berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. Dengan adanya pengelolaan keuangan sendiri, seluruh komponen keuangan bisnis juga akan terdata secara rapi, memudahkan Anda untuk melakukan analisis dan meningkatkan peluang untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, ini untuk cara penjelasan secara merinci. Nah, keuangan harus dibuat secara rapi. Oke. Nah, kita tahu sendiri bahwa ya siapa aja pasti bisa menghitung kan gitu. Tapi dalam yang namanya usaha, tentu perhitungannya kan bukan berarti kayak kalian biasanya jajan apa terus tiba-tiba habis, kan nggak bisa kayak gitu. Kita kan ada namanya pertanggungjawaban. Nah, jadi manajemen keuangan inilah yang berfungsi untuk bertanggung jawab mengenai arus kas tadi, yang saya ibu bilang dari awal. Nah, itu dibutuhkan untuk proses pencatatan kalian dari mulai biaya masuk, biaya keluar, operasional, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian manajemen produksi. Oke, kegiatan operasional ini itu mencakup segala hal yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari bahan baku, mesin, teknologi, hingga metode yang diterapkan dapat mengubah bahan baku menjadi produk tertentu. Dengan adanya pengelolaan operasional, Anda bisa memastikan kualitas terbaik untuk bahan baku, mengetahui jumlah bahan baku yang harus disediakan, waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan bagaimana cara melakukan efisiensi waktu secara tenaga, dan masih banyak yang lainnya. Oke, ini Ibu kasih contoh di bidang manajemen kuliner, ya, usaha kuliner. Nah, di usaha kuliner itu sendiri, Dek, di bagian dapur, itu kan bagian dapur tentu akan membutuhkan yang namanya bahan baku supply untuk makanan yang akan kita buat, ya kan gitu. Nah, di sini itu biasanya ada banyak pintu, ya enggak? Di industri pariwisata sendiri untuk memasukkan bahan baku ke dapur itu bukan melalui dari pintu satu, kita ada banyak pintu. Artinya memang ada satu pintu yang memang dikhususkan untuk memasukkan bahan baku, dan ada yang jalur pintu untuk karyawan bebas, artinya karyawan yang mungkin di bagian bagian kasir untuk bisa masuk ke dapur, ataupun bagian waitersnya untuk ke dapur. Nah, jadi kalau untuk proses
proses bahan baku yang masuk di dapur sendiri. Itu kalau di bidang industri pariwisata kita itu ada pintu sendiri. Nah, jadi inilah ini. Nah, jadi kenapa manajemen produksi ini perlukan? Kenapa? Nah, itu kan salah satu bentuk dari proses produksinya di bidang kuliner. Oke, artian kan kita emang udah mulai menata nih, bukan hanya dari produknya itu terjadi, tapi dari mana mulai produk itu diangkat ke dapur kita, itu kita sudah melakukan prosedurnya. Nah, dari situ memang terlihat sepele mungkin di kehidupan kita, cuman itu adalah harus kita lakukan untuk menjaga namanya hygiene kalau di bidang industri pariwisata. Oke. Karena kan yang kita jual itu bukan cuman produk yang jadi aja, tapi kan kita harapkan kita menjual adalah pelayanan kita. Memang kita benar-benar memperhatikan kualitas dari produk yang akan kita hasilkan. Oke, itu salah satu contohnya misal. Oke, ini ada manajemen SDM sendiri, seperti yang Ibu bilang awalnya tadi, itu manajemen. Ada banyak unsur yang berperan dalam kesuksesan bisnis. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia, ya kan? Contohnya seperti uang, material, dan mesin. Karena perannya yang amat krusial diperlukan penanganan khusus yang disebut dengan manajemen SDM. Dengan adanya pengelolaan yang tepat, SDM diharapkan bisa saling bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Oke. Nah, pengertian ini sebenarnya udah mencakup overall ya dari fungsi manajemen. Nah, kita yang duduk di sini merupakan sumber daya manusia yang akan digunakan di hari kelak atau di masa depan. Nah, untuk itulah makanya di dalam perusahaan itu sendiri, kalau kita bicara manajemen berarti kan orang tuh. Ya adanya bisnis, adanya usaha tentu ada orang. Nah, cuman kan kita perlu yang namanya supervisi untuk mengatur kegiatan kita sebagai tenaga atau sumber daya manusia. Kenapa itu dibutuhkan? Karena yang pertama, pola pikir manusia itu banyak. Artinya kalau tidak ada yang mengarahkan dan tidak ada yang menentukan, itu akan sering terjadi miskomunikasi yang akan mengakibatkan tidak terjadinya kerjasama yang baik antara karyawan atau tiap divisi. Nah, makanya di situ dibutuhkan yang namanya manajemen sumber daya manusia. Oke, selain itu juga manajemen sumber daya manusia itu dibutuhkan untuk tahu apa yang paling penting? Kita bekerja kita butuh apa? Kita pasti mengharapkan yang namanya imbalan. Nah, dari sini juga lah manajemen SDM juga lah yang sebenarnya secara tersirat itu mengatur aktivitas penggajian kita. Oke, makanya itu dibutuhkan. Artinya kita ada aktivitas lembur, itu kan tentu harusnya ada upah yang kita terima, upah lembur. Nah, jadi disitulah peran manajemen SDM juga dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian ini tadi manajemen pemasaran. Agar produk bisa sampai ke tangan pengguna atau pembeli, ya tentunya kita membutuhkan namanya pemasaran sendiri. Misal nih kita di bidang industri tour and travel ya. Misal kita mau menjual destinasi pariwisata kita Danau Toba ya. Misal nih salah satu. Nah, gimana cara kita bisa menggait wisatawan mancanegara? Itu kita harus melakukan promosi. Nah, promosinya itu bisa dapat dalam apa aja? Media sosial. Nah, sekarang ini memang saatnya media sosial tuh berperan aktif untuk promosi. Apalagi kita kan yang memang target kita kan bukan hanya lingkungan-lingkungan dari internal masyarakat kita doang yang berkunjung kan gitu. Artinya kan kita akan membuka jalan untuk lebih besar lagi. Misal kayak wisatawan mancanegara. Tentu kan kalau untuk kita yang langsung pergi itu misal ke luar negeri, itu kan operasionalnya udah beda lagi dong. Pasti itu ada biaya tambahan namanya keuangan kita perlu, waktu kita. Nah, makanya lah di sini perannya yang cukup besar adalah manajemen pemasaran, di mana kita harapkan di divisi ini para supervisornya atau manajernya itu bersikap cukup aktif untuk memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, selesai untuk materi kita. Kalau ada kalian yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas mengenai materi Ibu hari ini, bisa mengajukan pertanyaan. Izin Bu bertanya. Ya, Winda. Apakah dampak kalau manajemen tidak dilakukan dalam wirausaha? Oke. Nah,
seperti yang tadi Ibu bilang, ada banyak fungsi manajemen. Nah, kalau kita nggak melakukannya, yang pasti yang pertama kita akan bingung atau kehilangan arah. Kenapa disebut kehilangan arah? Ya karena kita nggak tahu nih tujuan kita sebenarnya ngapain. Semua orang bisa bangun bisnis, tapi belum tentu semua orang bisa mempertahankan bisnisnya, kan gitu. Kenapa orang bisa gagal dalam mempertahankan bisnis? Yang pertama ya kemungkinan karena dia nggak tahu yang ingin dia capai itu apa selain daripada laba, kan gitu. Oke, kita kan bicara bisnis berarti kita bicara mengenai laba atau pendapatan yang kita harapkan. Nah, jadi kalau mungkin di bagian wirausaha tertentu atau orang lain tidak menerapkan yang namanya manajemen, ya tentu pasti usahanya akan bingung arahnya kemana. Oke, karena kan seperti Ibu bilang tadi, interaksi kita di wirausaha itu kita nggak mungkin berdiri independen sendiri, nggak bisa. Karena wirausaha itu biasanya harus tim. Oke, jadi kalau memang bicara kenapa tidak ada namanya manajemen di wirausaha, ya pasti usahanya akan sulit lah untuk bertahan dan berkembang. Karena siapa aja bisa membangun usaha, tapi belum tentu seperti yang dibilang tadi, belum tentu bisa mempertahankannya atau mengembangkannya. Nah, itu makanya proses manajemen itu sangat dibutuhin dalam dunia wirausaha. Oke, Winda, cukup jelas Winda? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, Amel. Pertanyaan Bu. Iya. Seberapa penting manajemen sumber daya manusia dalam wirausaha? Oke, sedikit ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, manajemen sumber daya manusia ya, apalagi kita yang memang basicnya itu adalah menjual pelayanan ya. Artinya kan kalian ini adalah calon-calon sumber daya manusia yang akan kita ciptakan untuk menghadapi orang banyak. Artinya kan kita adalah SDM yang harus berinteraksi keluar, kan gitu, ya kan? Nah, manajemen SDM sendiri itu di bidang pariwisata kita ini tentu dibutuhkan yang pertama adalah untuk memberikan pelayanan prima atau yang namanya pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan. Karena nggak mungkin kita menerjunkan seorang SDM kita itu yang memang secara karakternya itu dia jutek misalnya. Nggak mungkin dong pemandu wisata jutek. Sementara ini guide itu dibutuhkan adalah yang ramah, yang mengetahui lokasi, yang mengetahui destinasi pariwisata yang di sana. Nggak mungkin dong kalau kamu Amel yang diem-diem aja jadi guide, nggak mungkin. Kenapa? Nah, itu yang pentingnya manajemen usaha kita, sumber daya manusia khususnya tadi. Ya, kedua adalah mengenai pengetahuan umum, sama seperti yang bilang tadi. Dan daripada sikap kita yang harus memang ramah, friendly, tentu sumber daya manusia yang kita harapkan harus mempunyai pengetahuan yang umum, yang luas. Kenapa bicara pengetahuan? Misal untuk wisatawan mancanegara ya. Nah, mereka berkunjung ke Indonesia pasti kan ingin kepo istilahnya. Ingin tahu mengenai budaya kita, kebiasaan kita, atau tempat-tempat istimewa yang ada di masyarakat kita. Nah, untuk itulah kita harapkan juga sumber daya manusia kita itu mempunyai pengetahuan yang luas, salah satunya. Oke, gimana Iman, bisa dimengerti penjelasan saya? Oke, untuk pertemuan hari ini, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan mengakhirinya. Untuk minggu depan, kita akan masuk mengenai teori manajemen resiko. Oke, kita akan berbicara mengenai manajemen kewirausahaan. Selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke manajemen resiko. Oke, itu penting dalam bisnis. Oke, sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah Kewirausahaan dan Industri Pariwisata. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.